Rata-rata satu orang di seluruh dunia baca 2-3 buku setiap minggunya. Nah, makanya di bulan ini aku merasa udah lumayan banyak membaca, walaupun ya sebenarnya bukunya nggak tebal-tebal amat sih. Cuman ternyata di luar ekspektasi aku baca 9 buku di bulan ini. Bukunya apa aja sih? Yuk kita lihat. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe dulu dong, biar kita bisa temenan dan ngobrol tentang buku setiap hari Jumat dan hari Minggu. Jangan lupa juga like this video if you like it, and check my other social media here. Okay, thank you for liking and subscribing, and let's go! Jadi di tahun 2021 ini aku punya target baca 70 buku. Tapi ternyata sampai hari ini yang tercapai cuma 56 buku sekian. Kayaknya 60 masih masuk sih buat tahun ini, tapi aku nggak nyangka kayaknya 70 tuh kayaknya nggak akan kecapai gitu. Karena kesibukan juga lagi cukup banyak, dan karena itu aku akhir-akhir ini lagi lumayan susah meluangkan waktu buat baca buku. Tapi ternyata di bulan ini kaget pas buka Goodreads kok 9 bukunya. Dan ternyata memang aku udah baca 9 buku. I'm so proud karena di bulan yang aku kira kayaknya aku nggak bisa baca banyak buku, ternyata masih bisa baca gitu. Nah, ini dia buku-bukunya. Ada buku-buku yang masih digital dan ada buku-buku yang aku baca cetaknya. Kita selang-seling aja ya antara buku digital dan buku cetak. Jadi yang pertama, buku digital dulu nih yang aku baca ada Fritter Membeli Rumah atau Frita Ye Okau. Nah, buku ini adalah buku karya Arikawa Hiro yang baru banget minggu kemarin tuh aku review. Ini adalah buku yang sangat unik, walaupun judulnya Fritter Membeli Rumah, tapi ternyata ini buku fiksi dan aku suka banget. Buat kalian yang pengen lihat full reviewnya, bisa lihat di video yang ini nih. Dan aku juga masih punya kode diskon yang bisa kamu pakai buat beli buku ini. Kode diskonnya adalah PENEFRSH. Di sini ini khusus buat yang beli di Shopee Mall-nya Penerbit Haru, dan cuman selama masa special offer. Jadi cepet nonton reviewnya dan beli buku yang bagus banget ini sebelum diskonnya berakhir. Itu dia buku yang pertama yang aku baca. Yang kedua, kita ke buku fisik nih. Ini buku yang aku nggak nyangka bakal selesain, dan awalnya tuh cuma iseng doang gitu. Padahal aku merasa bulan ini tuh banyak buku reviewan, I don't have time buat baca buku yang aku pilih sendiri. Tapi ternyata nggak sengaja buku ini beres gitu. Bukunya adalah J.K. Rowling Harry Potter and the Philosopher's Stone versi Mina 5. Jadi aku udah cukup lama punya buku ini. Aku pernah bikin video tentang buku ini karena bagus banget. Aku nggak ngerti lagi, kayaknya nggak akan ada Harry Potter yang lebih bagus daripada ini. I don't know, in the future it might be, tapi buat semua versi Harry Potter yang pernah aku lihat, ini yang paling bagus dan aku memutuskan buat mengoleksi yang ini. Jadi versi Mina 5 ini kamu bisa lihat beberapa pop-up di dalamnya, kayak pop-up Diagon Alley ini yang memang bisa dibuka. Terus ada juga pop-up lainnya, dan salah satu yang paling aku suka adalah pop-upnya The Fat Lady yang bisa digerakin gitu matanya. Wow banget kan? Nah, aku tuh karena aku udah pernah baca Philosopher's Stone sampai 2 kali, akhirnya aku baca ini waktu itu cuma sedikit. Dan gara-gara ada read aloud-nya The Matty Book Club, akhirnya aku merasa kok seru ya, jadi dibaca lagi sama aku. Dan gak sadar tuh beres gitu, kayak ini jadi comfort book aku, dan ternyata selesai. Aku kaget karena I didn't intend to read this, tapi ternyata beres. Dan ini ada salah satu pop-up lagi yang lucu, yaitu pop-up catur. Jeng-jeng, lucu banget kan? Ini kalau misalnya kita lihat deket tuh kita bisa lihat muka-muka para pemain caturnya. Jadi reading this is totally a great experience. Kayak mereka tuh nggak ngeilustrasiin dari film, tapi mereka mengilustrasikannya dari imajinasi mereka sendiri. So, it's a totally different experience dari watching the movie. Next, kita ke buku digital lagi yang aku baca. Yaitu ada 3 buku anak-anak yang aku baca, yaitu seri The Interrupting Chicken. Jadi aku nggak sengaja menemukan buku ini waktu lagi meetingnya The Matty Book Club. Jadi ada salah seorang member yang bawa buku ini, dan kita waktu itu lagi ada acara read aloud alias bacain buku. Dan dia bacain The Interrupting Chicken ini, dan aku langsung fell in love at the first hear. Aku langsung fell in love banget sama buku ini, karena ini buku anak-anak satu-satunya yang aku ngerasa pingin aku koleksi. Walaupun cuman berapa halaman ya, pendek banget, 40. Dan 40 itu tuh
kamu tau lah buku anak-anak kata-katanya sedikit. Tapi di Interrupting Chicken ini beneran witty dan hilarious. Aku suka banget pokoknya. Terutama buku pertamanya yaitu di Interrupting Chicken. Jadi interrupting ini adalah kayak mengganggu atau menginterrupt, apa ya bahasa Indonesianya. Jadi bahkan dari judulnya aja, The Interrupting Chicken, ada kayak suatu dialog, dan si dialog itu menutupi alias mengganggu judulnya. Jadi lucu banget lah, pokoknya ini penuh dengan pun, penuh dengan dad jokes alias jokes-jokes yang receh. Jadi kalau kalian suka yang kayak gitu, coba deh baca di Interrupting Chicken ini. Aku sampai waktu itu minta orangnya bacain 2 kali, saking ya memang se-enjoyable itu gitu dengerinnya. Dan karena itu juga aku akhirnya cari di Interrupting Chicken ini di Libby, dan nemu 2 judul lagi, yaitu di Interrupting Chicken, The Elephant of Surprise, dan satu lagi adalah di Interrupting Chicken, Cookies for Breakfast. Sebenarnya aku merasa yang ketiga ini nggak terlalu lucu, yang kedua masih oke lah, ada fun-funnya, tapi tetap cerita-ceritanya itu enjoyable. Dan kalau misalnya aku suatu saat berkesempatan buat beli buku anak, I will choose this one. I totally will choose this series. Beneran itu series buku anak yang wittingly hilarious. Bagus banget pokoknya. Balik lagi ke buku fisik, ada Dan Angin Pun Berhembus karya Hori Tatsuo. Jadi Dan Angin Pun Berhembus ini juga udah aku review. Waktu itu review bareng My Brilliant Life. Dan sebenarnya aku juga pingin bawa buku My Brilliant Life ke sini karena aku memang baca buku itu di bulan ini. Tapi aku nggak bisa nemu buku itu di mana-mana. My fault. Jadi aku lupa aku naruh buku itu di mana, dan akhirnya ya aku bakal taruh covernya di sini deh. Celing. Jadi aku baca ini Dan Angin Pun Berhembus dan My Brilliant Life. Dan Angin Pun Berhembus ini udah diadaptasi jadi film sama Studio Ghibli berjudul The Wind Rises. Dan My Brilliant Life juga udah diadaptasi jadi film sama di Korea berjudul My Brilliant Life, sama judulnya. Dua-duanya ini buku-buku yang bikin kamu merenungkan hidup dan mengandung bawang. Dan kalau kamu mau nonton reviewnya, ada di video yang ini. Aku akan kasih linknya di bawah sana ya. Terakhir, ini ada buku yang aku suka banget di bulan ini, dan aku pingin review buku ini nanti sendiri. Pokoknya ini buku yang aku ngerasa wow gitu. Dan bukunya adalah Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karyanya Alfi Syahrin. Jadi tuh aku sempet ngedenger Alfi Syahrin ini penulis yang katanya bagus banget. Cuma memang aku belum sempet aja baca bukunya. Sampai suatu hari Kutu Buku meminjamkan aku buku, dan aku memilih buku ini. Dan ada satu buku lagi, sebentar. Ini dia, yaitu The Happiness Project-nya Gretchen Rubin. Tapi ini nggak sempet aku baca, dan aku merasa nggak enak karena udah lama banget minjemnya. Maaf ya, Kutu Buku. Bulan ini banyak banget buku yang harus aku baca. Akhirnya aku cuma sempet baca ini. Tapi ini aku bener-bener puas banget baca ini, asli. Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin ini sebenarnya bercerita tentang hal-hal yang cukup sederhana, yaitu kita tuh mau jadi apa sih suatu saat nanti. Itu adalah satu hal yang mungkin remaja-remaja tuh pertanyakan gitu setiap hari. Kira-kira nanti kalau udah gede aku jadi apa ya? Aku harus ngapain? Gimana nih? Dan di buku ini aku ngerasa Alfi Syahrin itu menjawab semua itu dengan cara yang sangat soft banget. Jadi di sini ini tuh babnya pendek-pendek, makanya kalau kalian yang nggak terlalu betah baca, atau buat kalian yang baru memulai baca, coba deh baca buku ini. Babnya pendek-pendek, dan aku tuh merasa mengikuti perjalanan seseorang dari dia mau lulus SMA sampai dia udah lulus kuliah dan lagi kerja. Jadi ya dalam hidup ini tuh nggak ada pilihan yang bener-bener kayak kita ngerasa pas banget di sini. Misalnya waktu SMA kamu mencemaskan mau kuliah di jurusan apa, tapi nyatanya nggak ada jurusan kuliah yang bener-bener bisa pas sama kita. Selalu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan di situ tuh Kak Alfi mengajarkan kita buat tetap tegar buat menjalani itu gitu. Dan setelah lulus kuliah juga ada banyak hal yang dihadapi di dunia kerja. Mungkin kita sering merasa waktu SMA pingin cepet-cepet kuliah, waktu kuliah pingin cepet-cepet kerja. Tapi nyatanya setiap fase hidup itu punya tantangan-tantangannya sendiri. Dan itu yang dibahas di buku ini. Jadi buku ini benar-benar bicara buat setiap kalian yang masih mencari tujuan hidup gitu. Jadi ini beneran bagus banget deh buat dibaca sama orang-orang yang masih sekolah, kuliah, atau bahkan kerja gitu. Ini bener-bener bahasanya itu sehari-hari mudah dipahami dan bener-bener insightful. Aku suka banget pokoknya sama buku ini. Oh iya, kalau kalian mau minjem buku ini di Kutu Buku, aku bakal balikin buku ini nih habis ini ke Kutu Buku. Kutu Buku bulan ini lagi ngadain promo setengah harga. Jadi kalian bisa pinjem buat 2 minggu dengan harga 1 minggu aja. Gimana?
Gimana? Bagus banget kan? Aku rekomendasiin banget kalian pinjam buku ini karena bener-bener aku ngerasa, wow, kenapa aku nggak baca buku ini dari dulu gitu. Ini salah satu buku yang pingin aku masukin di list buku yang harus kamu baca sebelum berumur 20 tahun. Ini bener-bener bagus banget pokoknya. Kalau mau pinjam buku ini, kamu juga bisa cek Instagramnya Kutu Buku di sini ya. Thank you Kutu Buku udah pinjemin aku buku ini, dan buku ini maaf yang ini gak kebaca ya. Okay, that's it, the books that I've read this month. Boleh komen di bawah buku mana yang paling pingin kamu baca. Okay, thank you bookworms for watching this video. Happy reading and bye-bye!